Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam perkuliahan daring dari mata kuliah Manajemen Risiko dan Kontrol Sistem Informasi. Di sini saya Aditya Rahmadi akan mencoba untuk memandu rekan-rekan mahasiswa di sini untuk melaksanakan pembahasan tentang materi yang disebut dengan overview dari risiko. Oke, silakan mengikuti, semoga bermanfaat. Baik, untuk pembahasan pada sesi kali ini kita akan melanjutkan pembahasan di sesi yang sudah kita lakukan. Setidaknya ada tiga hal yang perlu kita bahas di dalam sesi ini. Yang pertama adalah manfaat penerapan manajemen risiko, pengaplikasian dari suatu manajemen risiko, serta proses dalam manajemen risiko, yang mana di dalam proses kita akan mengenal langkah-langkah yang harus dilakukan di dalam mengelola risiko pada suatu proyek. Baik, jadi untuk berikutnya kita akan membahas tentang risk attitude dan risk appetite ya, atau pengimplementasian suatu manajemen risiko di dalam pengelolaan teknologi informasi pada suatu organisasi. Jadi kalau misalkan kita ingin lihat seberapa mampu suatu organisasi itu dapat menjawab dan menerima risiko yang ada atau merespon risiko yang muncul, maka di sini kita harus melihat yang namanya risk attitude dan risk appetite dari suatu organisasi itu sendiri. Yang dimaksud dengan risk attitude atau sikap risiko itu adalah kecenderungan dari suatu organisasi untuk merespon jika suatu risiko itu terjadi. Ya, jadi kecenderungan untuk melakukan suatu reaksi positif atau reaksi negatif jika terhadap suatu risiko tertentu. Itu yang dimaksud dengan risk attitude berdasarkan ISO 31000. Nah, kalau misalkan kita ngomong tentang risk appetite, berarti definisi dari risk appetite itu adalah derajat yang mana suatu organisasi, tim proyek maupun individu itu dapat menerima dan mentoleransi suatu tingkatan risiko yang muncul di dalam pengerjaan proyek, di dalam organisasi eh, tertentu, itu ya yang dimaksud dengan risk appetite. Nah, di sini risk attitude dan risk appetite itu akan mempengaruhi bagaimana organisasi itu akan bertindak terhadap risiko yang muncul ya. Jadi analoginya seperti apa? Analoginya mungkin seperti ini ya. Bagi sebagian orang itu merasa bahwa ekstrim sport itu menyenangkan karena sangat menantang, memicu adrenalin dan sebagainya. Cuman bagi sebagian orang itu ekstrim sport itu menakutkan dan bukan merupakan suatu opsi yang valid untuk melakukan kegiatan olahraga ya, karena risikonya yang terlalu besar, seperti risiko kalau misalkan jatuh bisa patah tulang, atau risiko yang mungkin bisa lebih berat ya. Nah, itu yang disebut dengan risk appetite dan risk attitude ya, di dalam melakukan suatu risiko. Nah, risk appetite dan risk attitude ini sebenarnya sudah diadopsi di dalam framework tata kelola, terutama di framework COBIT 2019 ya. Di dalam framework COBIT 2019 ini sudah didefinisikan sebelum kita melakukan kegiatan asesmen terhadap untuk melihat tingkat tata kelola maupun manajemen teknologi informasi dan sistem informasi, maka seharusnya didefinisikan terlebih dahulu risk attitude dan risk appetite dari suatu organisasi. Nah, COBIT 2019 sudah merepresentasikan risk attitude dan risk appetite itu ke dalam sebuah langkah yang disebut dengan desain faktor. Sebanyak 7 desain faktor yang bisa merepresentasikan kondisi saat ini dari suatu organisasi. Untuk desain faktor yang keempat ya kalau tidak salah, dan desain faktor yang desain faktor yang ketiga dan desain faktor yang kelima itu tujuannya adalah untuk melihat risk appetite dan risk attitude dari suatu organisasi. Nah, risk appetite-nya itu dilihat berdasarkan beberapa kategori yang ada dan bisa dilihat di sini ya, yang mana tiap-tiap kategori nanti itu akan didefinisikan apakah yang namanya risikonya itu merupakan risiko yang memiliki tingkat sangat tinggi, tinggi, normal maupun rendah. Yang mana di sini organisasi bisa menentukan sendiri risiko mana yang bisa masuk ke dalam kategori rendah, risiko mana yang bisa masuk kategori sangat tinggi. Begitu juga dengan desain faktor yang nomor 5 ya, yang kelima. Di sini akan bisa dilihat value
dari IT threat ya yang terjadi di dalam organisasi ya. Apakah suatu ancaman yang terjadi karena implementasi IT itu dirasa tinggi atau rendah. Nah, itu merupakan bagaimana penggambaran dari risk attitude dan risk appetite pada suatu organisasi. Oke, setelah kita mempelajari beberapa komponen yang harus dimiliki oleh organisasi di dalam menghadapi suatu risiko yang sudah dijelaskan di dalam risk attitude dan risk appetite ya, sekarang kita akan mencoba untuk melihat tujuan dari manajemen risk pada suatu project ya. Tujuan dari project risk management adalah untuk meningkatkan probabilitas terjadinya risiko yang memiliki dampak positif dan mengurangi probabilitas terjadinya suatu risiko yang berdampak negatif, sehingga kita bisa meningkatkan probabilitas dari kesuksesan suatu proyek. Nah, itu merupakan tujuan dari yang namanya project risk management atau penggunaan pengelolaan risiko di dalam suatu konteks pengerjaan proyek perangkat lunak. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang proses di dalam memanage suatu risiko proyek ya berdasarkan PMBOK. Jadi setidaknya kita akan ketika kita akan melakukan proses memanage atau proses pengelolaan risiko, maka kita harus melakukan 7 langkah ini. Yang pertama adalah plan risk management, yang kedua adalah identify risk, yang ketiga adalah perform qualitative risk analysis, yang keempat perform quantitative risk analysis, yang kelima adalah plan risk response, yang keenam adalah implement risk response, dan yang terakhir adalah monitor risk. Nah, kita mulai dari penjelasan plan risk management ya. Yang dimaksud dengan plan risk management itu adalah suatu proses untuk mendefinisikan aktivitas-aktivitas pengelolaan risiko yang ada dalam suatu proyek. Bagaimana cara melakukan pengelolaan risiko, itu semuanya direncanakan di dalam plan risk management. Langkah yang kedua yaitu identify risk. Arti dari identify risk adalah suatu proses untuk mengidentifikasikan risiko-risiko proyek secara individu serta sumber dari terjadinya suatu risiko dari proyek, serta melakukan pendokumentasian terhadap karakteristik dari suatu risiko. Seperti kita ketahui bahwa karakteristik risiko itu ada 3. Yang pertama adalah deskripsi risiko itu sendiri, yang kedua adalah probability, dan yang ketiga itu adalah impact atau dampak dari suatu risiko ya. Nah, berarti setidaknya kita harus mendokumentasikan 3 elemen risiko itu ketika kita melaksanakan identify risk. Di dalam perform qualitative risk yang dilakukan adalah menentukan pemrioritasan atau menentukan prioritas terhadap risiko-risiko proyek yang terjadi. Sehingga ketika sudah bisa dilakukan prioritas, maka di sini kita akan bisa atau tim proyek itu akan bisa melaksanakan atau merencanakan aksi yang harus dilakukan untuk bisa menanggulangi risiko yang ada. Oke. Itu yang ada di dalam perform qualitative risk analysis. Jadi di dalam perform qualitative risk analysis, suatu risiko itu elemen-elemennya akan coba untuk dipetakan ke dalam matriks yang sudah kita pelajari di slide-slide sebelumnya ya. Yang mana di dalam matriks itu kita akan bisa mengetahui level atau tingkatan dari sebuah risiko. Baik itu tingkat risiko yang tinggi maupun risiko yang memiliki tingkatan rendah bagi organisasi. Nah, yang keempat langkahnya itu adalah perform quantitative risk analysis. Jadi perform quantitative risk analysis itu tujuannya adalah untuk, atau definisinya adalah sebuah proses yang tujuannya untuk menganalisis secara kuantitatif dampak-dampak yang terjadi di dalam suatu risiko, serta mendefinisikan kira-kira sumber dari dampak itu terjadi karena apa, dan untuk mengkuantifikasikan apakah dampak itu akan berpengaruh terhadap tujuan bagi sebuah organisasi. Nah, itu yang disebut dengan perform quantitative risk analysis.
Yang kelima itu adalah plan risk response. Yang dimaksud dengan plan risk response itu artinya adalah tim proyek itu akan mendevelop atau mengembangkan suatu opsi, menentukan strategi, dan menyetujui prosedur-prosedur yang sudah ditentukan yang bisa dijalankan ketika risiko itu terjadi. Dengan tujuan adalah untuk menanggulangi risiko ketika risiko memiliki dampak negatif untuk memanfaatkan risiko jika dampaknya positif. Langkah yang keenam adalah implement risk response ya. Di dalam implement risk response berarti respon-respon yang sudah direncanakan dan sudah disetujui itu selanjutnya akan diimplementasikan di dalam proyek. Dan yang terakhir adalah monitoring. Di dalam monitoring selanjutnya yang dilakukan di dalam monitoring adalah melakukan evaluasi terhadap respon-respon yang sudah ditentukan dan risiko-risiko yang terjadi di dalam sebuah proyek. Sehingga dari proses monitoring kita akan bisa mendapatkan justifikasi untuk memperbaiki langkah-langkah manajemen risiko yang diterapkan di dalam sebuah proyek. Nah, oke, jadi itu merupakan penjelasan dari proses pengelolaan proses pengelolaan risiko di dalam suatu proyek. Baik, sekarang kita akan mencoba untuk melihat diagram yang bisa menunjukkan input, proses maupun output dari tiap-tiap langkah yang ada di dalam proses risk management pada suatu proyek ya. Jadi dimulai dari plan risk management. Inputnya apa saja? Inputnya adalah berupa project charter sampai ke dalam organizational proses aset, tools dan teknik yang bisa digunakan untuk melakukan plan risk management adalah expert judgment, data analysis dan meeting, dan outputnya adalah risk management plan. Begitu juga dengan identify risk. Di sini akan menghasilkan suatu luaran yaitu risk register, yaitu risiko-risiko apa saja yang muncul di dalam di analisis bisa muncul di dalam pekerjaan suatu proyek, risk report, dan yang ketiga itu adalah project document update. Di dalam perform qualitative risk analysis, di sini outputnya adalah project document update yang mana di situ merepresentasikan suatu risiko-risiko dan level dari risiko ya yang muncul. Yang keempat adalah perform quantitative risk analysis. Jadi di sini akan diupdate project dokumennya untuk menginkludkan yang namanya suatu analisis risiko secara kuantitatif. Di dalam plan risk response ini outputnya adalah change request ya. Change request itu artinya adalah suatu prosedur yang bisa diaju oleh tim proyek untuk bisa menjawab atau menanggulangi ketika risiko itu terjadi. Terus setelah itu ada project management plan update, dan yang ketiga adalah project dokumennya dilakukan updating dengan menginkludkan risiko yang muncul ya di dalam proyek. Implement risk response di sini ada change request ya, dan yang kedua adalah project document update. Di dalam monitoring risk di sini outputnya itu banyak sekali ya. Ada work performance information, ada change request, ada project management plan update, dokumen update, dan organizational proses aset update. Yang artinya di sini hasil dari monitoring semuanya itu akan dicatat ke dalam 5 dokumen tadi. Nah, oke, jadi itu merupakan komponen-komponen yang ada di dalam tiap-tiap langkah pada sebuah proses risk management proyek. Oke, untuk berikutnya atau pembahasan berikutnya kita akan melihat pembagian atau klasifikasi dari suatu resiko dilihat dari beberapa referensi dan standar ya. Jadi kenapa sih kita perlu untuk melakukan klasifikasi risiko? Klasifikasi risiko itu memiliki tujuan agar suatu project manager maupun CIO ya tahu tentang elemen-elemen di dalam organisasi yang bisa menyebabkan suatu risiko, sehingga seorang project manager maupun CIO itu akan bisa menentukan langkah yang harus dilakukan untuk bisa memitigasi risiko sebelum risiko itu terjadi, atau malah ketika itu terjadi maka ada langkah-langkah penanggulangan yang tepat. Karena kalau misalkan
risiko itu dibiarkan, maka dikhawatirkan akan menghasilkan suatu dampak atau berdampak tinggi ya. Maksudnya berdampak tinggi itu mungkin resource-nya membutuhkan waktu tinggi untuk menanggulangi atau menyelesaikan dampak dari risiko yang terjadi, kehilangan kepercayaan dari klien, terus bisa juga prosesnya yang terhambat dan lain sebagainya, sehingga perlu di dalam suatu organisasi atau proyek untuk mengklasifikasikan risiko. Nah, kalau misalkan kita lihat dari definisi dari referensi Risk Management Concept and Guidance, terdapat setidaknya 5 komponen risiko ya, atau risk facet atau sumber risiko itu. Yang pertama, risiko itu bisa bersumber dari sisi teknis, yang kedua dari sisi programmatic, yang ketiga dari supportability, yang keempat dari cost, dan yang kelima dari schedule. Apa yang dimaksud dengan programmatic? Kalau teknikal kan risiko-risiko teknis ya, seperti perubahan teknologi yang terjadi atau adanya teknologi baru yang bisa menyebabkan organisasi itu yang bisa mengharuskan organisasi itu untuk merubah teknologi ke dalam teknologi yang lebih baru, atau bisa saja terjadi perubahan kebutuhan, terus bisa juga terjadi karena suatu desain yang kurang sesuai dengan kebutuhan dan lain sebagainya. Itu merupakan contoh-contoh dari risiko yang muncul di sisi teknis ya. Untuk programmatic ini artinya adalah suatu risiko yang terjadi, yang risiko itu memiliki asosiasi di dalam langkah-langkah untuk mendapatkan dan menggunakan resource dan aktivitas-aktivitas yang memang diproyeksikan bisa dijalankan pada suatu proyek maupun organisasi ya, yang mana risiko itu terjadi di luar kontrol dari seorang project manager. Untuk supportability itu merupakan risiko yang memiliki asosiasi di dalam bagaimana melakukan maintenance terhadap suatu sistem. Jadi risiko-risiko yang muncul pada saat melakukan maintenance terhadap suatu sistem ya, atau ketika sistem itu sedang dilakukan deployment. Kalau cost itu berarti suatu risiko yang terjadi karena misalkan perubahan jadwal dari suatu proyek, terus selanjutnya adalah meningkatnya bahan baku yang harus digunakan di dalam suatu proyek, itu akan selalu berhubungan dengan cost ya. Dan yang terakhir adalah schedule, yang di sini schedule itu merepresentasikan jadwal atau risiko yang terjadi karena penjadwalan ya. Dalam sisi penjadwalan, ada penjadwalan yang salah, terus setelah itu ada indikator-indikator yang salah di dalam penjadwalan. Semua itu bisa mempengaruhi keberhasilan dari pengerjaan suatu proyek. Nah, oke, jadi itu merupakan risiko-risiko yang muncul jika didasari dari 5 sisi terjadinya risiko menurut referensi Risk Management Concept dan Guidance. Baik, kita lanjutkan klasifikasi risiko. Kita akan mencoba untuk melihat risk atau kategori-kategori risiko berdasarkan PMBOK di tahun 1987. Nanti kita juga akan melihat kategori risiko yang muncul di PMBOK tahun 2000 ya. Jadi menurut PMBOK, kategori risiko yang bisa muncul itu bisa dilihat dari 5 kategori. Yang pertama adalah external unpredictable, external predictable, internal, non-technical, dan 4 adalah technical, dan yang kelima adalah legal. Nah, apa yang dimaksud dengan external unpredictable? Itu yang dimaksud dari external unpredictable itu merupakan suatu risiko yang terjadi di luar kendali kita. Contohnya apa? Contohnya adalah bencana ya, bencana alam. Itu merupakan salah satu contoh dari external unpredictable. External predictable itu artinya suatu risiko yang terjadi karena adanya perubahan-perubahan
politik, ya, perubahan kurs mata uang dan sebagainya, yang mana perubahan-perubahan itu masih bisa diprediksi kejadiannya. Itu yang dimaksud dengan external predictable. Yang dimaksud dengan internal di sini adalah permasalahan atau risiko yang terjadi di internal organisasi. Yang keempat adalah technical, yaitu permasalahan-permasalahan teknis yang bisa terjadi. Di sini contohnya adalah teknologi shift atau perubahan teknologi. Terus setelah itu ada requirement change atau perubahan requirement, reliability change, ada productivity limitation atau sedikit resource yang dibutuhkan untuk bisa mengerjakan suatu proyek dan lain sebagainya. Itu masuk ke dalam kategori technical. Dan yang kelima adalah kategori legal. Yang dimaksud dengan kategori legal itu merupakan suatu risiko yang muncul karena ada perubahan terhadap aturan atau policy di dalam suatu pengerjaan proyek. Nah, oke, jadi mungkin bisa dibaca sendiri untuk contoh dari suatu risiko dan source atau sumber risiko yang dipetakan terhadap kategori risiko di tabel 2.1 ini ya. Baik, seperti yang sudah saya sampaikan di slide sebelumnya, jadi untuk pembahasan ini kita akan membahas tentang kategori risiko yang muncul berdasarkan dari guideline milik PMBOK tahun 2000 ya. Jadi menurut PMBOK tahun 2000 itu terdapat 4 kategori terjadinya risiko. Yang pertama adalah kategori teknis, kualitas, dan performance. Yang kedua adalah project management. Yang ketiga adalah organisasional, dan yang keempat adalah eksternal. Untuk permasalahan-permasalahan teknis, kualitas, dan performance, contoh dari resikonya itu adalah adanya teknologi shift seperti yang tadi ya. Teknologi yang kompleks, unproven teknologi itu akan bisa menyebabkan risiko di dalam suatu organisasi. Di dalam kategori yang pertama ini itu juga ada resikonya yang muncul yang didefinisikan sebagai standar industri yang baru. Ya. Untuk project management, contoh suatu risiko yang bisa muncul adalah di dalam pelaksanaan planning, yaitu misalkan di dalam pelaksanaan time allocation atau budget, resource allocation itu tidak dilakukan secara benar. Di kategori yang ketiga yaitu organisasional, merupakan permasalahan-permasalahan yang muncul secara internal di dalam organisasi. Dan yang terakhir adalah eksternal, yang mana permasalahan eksternal ini bisa terjadi karena ada suatu perubahan secara eksternal, baik itu perubahan yang tidak dapat ditanggulangi atau diprediksi ya, dan juga perubahan yang mungkin bisa diprediksi. Perubahan yang tidak dapat diprediksi itu seperti bencana alam. Untuk perubahan yang perubahan yang bisa diprediksi secara eksternal itu contohnya adalah perubahan kurs mata uang. Nah, oke, jadi itu merupakan kategori risiko di dalam guideline PMBOK di tahun 2000. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas perspektif manajemen risiko ya. Jadi kepentingan dari manajemen risiko ini berdasarkan long term atau short term perspektif atau perspektif dari pengambilan keputusan di dalam manajemen risiko itu sendiri yang dilakukan oleh project manager atau CIO di dalam suatu organisasi. Nah, kita harus paham bahwa yang namanya suatu risiko itu memiliki dampak yang long term dan juga bisa short term. Artinya dampaknya itu panjang ya, waktu untuk bertanggulangan dampaknya, dan bisa juga short term ya. Yang dimaksud dengan short term ini apa ya? Yang dimaksud dengan short term ini adalah suatu risiko yang terjadi karena terjadinya itu atau dampaknya itu akan berlangsung pada satu proyek di dalam satu waktu, dan dampaknya itu untuk immediate future ya. Immediate future itu merupakan dampak yang waktunya bisa dibilang singkat. Sedangkan untuk long term di sini adalah suatu risiko yang terjadi dan dampaknya itu bisa terjadi secara periodik ya, bertahun-tahun, cara untuk menanggulangi dampak tersebut. Nah, di sini ada analogi yang mungkin representatif ya untuk mendefinisikan long term sama short term perspektif di dalam risk management ini ya. Jadi analoginya itu seperti membeli sebuah komputer ya.
Nah, komputer yang murah itu mungkin dapat memenuhi kebutuhan saat ini ya, tetapi untuk kedepannya jika ada software baru yang membutuhkan suatu uh, spesifikasi yang bagus bagi komputer tertentu, maka itu akan tidak bisa diinstal di dalam suatu komputer tersebut. Sebaliknya, kalau misalkan saat ini itu sudah membeli komputer yang sangat bagus, misalkan state of the art, itu mungkin mahal di awal, tetapi untuk kedepannya itu akan dapat memenuhi suatu kebutuhan terkait dengan perubahan software, perubahan teknologi yang ada. Nah, jadi seorang project manager itu harus sudah memikirkan tentang itu ya, ketika dia itu akan mengambil suatu keputusan untuk merespon suatu risiko yang ada. Dia harus mengambil keputusan apakah keputusannya itu akan diambil secara short term atau long term. Oke, untuk berikutnya kita akan membahas suatu realitas yang terjadi di dalam manajemen proyek ya. Jadi bisa saja suatu risiko itu muncul dari realitas yang terjadi ini. Nah, pada kejadian nyatanya di dalam proyek secara kalau misalkan kita ngomong secara ideal ya, maka sebuah tim proyek ya itu akan mengerjakan proyek yang sama berkali-kali sehingga akan muncul suatu expertise ketika mereka itu diberikan suatu proyek yang sama, atau tidaknya seorang atau sebuah tim itu akan hadir di proyek itu mulai awal sampai penyelesaian di akhir proyek. Nah, pada kenyataannya yang terjadi itu adalah akan ada pergantian personel di dalam tiap proyek dari sebuah tim ya. Sehingga yang terjadi adalah adanya knowledge gap. Adanya perbedaan knowledge antara orang yang menggantikan dengan orang yang diganti. Sehingga solusinya apa? Solusinya adalah, atau implikasinya dulu deh. Implikasinya apa? Implikasinya bisa saja yang namanya suatu proyek itu terhambat karena ketidakmampuan dari tim yang baru atau individu yang baru untuk beradaptasi di dalam sebuah tim, misalkan bisa seperti itu. Nah, oleh karena itu yang harus dilakukan di dalam suatu proyek itu biasanya adalah membuat suatu manajemen knowledge ya, yang mana manajemen knowledge itu akan membantu adaptasi dari individu baru yang masuk ke dalam sebuah tim. Nah, ini merupakan suatu langkah yang merepresentasikan long term respon ya, ketika suatu proyek itu muncul di dalam sebuah ketika suatu resiko itu muncul di dalam sebuah pengerjaan proyek. Nah, itu long termnya. Kalau short termnya, maka kita akan membuat suatu prioritas baru yang mungkin prioritas tersebut akan bisa diberikan ke individu baru yang baru bergabung di dalam sebuah tim proyek. Nah, itu merupakan suatu contoh bagaimana long term dan short term itu bisa diaplikasikan untuk memberikan respon terhadap risiko yang muncul di dalam pengerjaan proyek. Baik, jadi melihat beberapa contoh tadi ya, dan beberapa pembahasan yang sudah dilakukan ya, jadi kita akan mendapatkan suatu simpulan bahwa di dalam suatu kegiatan project management yang namanya suatu project manager itu memang tidak memiliki suatu kewajiban ya, atau memiliki tanggung jawab terhadap keseluruhan dari kegiatan manajemen proyek. Tetapi si project manager itu dituntut untuk memiliki responsibility terhadap luaran dari suatu proyek, apakah proyek itu berhasil atau tidak. Nah, risiko-risiko yang muncul di dalam suatu proyek itu akan bisa mempengaruhi tujuan dari pengerjaan proyek ya. Contoh dari risiko yang bisa muncul itu seperti planning yang kurang direncanakan dengan baik, resource allocation atau alokasi resource yang kurang baik, penentuan budget yang kurang memiliki justifikasi, penentuan schedule atau waktu untuk pengerjaan proyek itu yang kurang juga memiliki justifikasi, yang semuanya itu akan berimpact atau berdampak pada kepuasan dari stakeholder atau user pengguna sistem informasinya ya. Nah, oleh karena itu di sini si project manager itu tentunya harus paham bahwa penentuan risiko dan identifikasi risiko serta penentuan respon dari risiko itu
harus diidentifikasikan secepat mungkin ya. Yang kedua, di sini kita bisa mendapati suatu simpulan bahwa di dalam pengerjaan proyek pada suatu organisasi ya, terdapat suatu dilema yang mana suatu manajer proyek itu diberikan suatu tanggung jawab dan responsibility, tetapi tidak memiliki kekuatan untuk menentukan atau tidak memiliki kekuatan untuk menjalankan kegiatannya itu. Contohnya adalah ketika tidak memiliki suatu persetujuan dari sponsor, maka akan kesulitan di dalam melaksanakan requirement engineering yang akan dilaksanakan. Nah, risiko-risiko di dalam organisasi itu akan menjadi suatu isu yang muncul. Biasanya terjadi karena nature birokrasi yang ada di dalam suatu organisasi. Nah, permasalahan birokrasi ini akan berdampak pada apa? Permasalahan birokrasi ini akan berdampak pada kemampuan organisasi di dalam mendukung suatu proyek yang terjadi dalam organisasi dan bagaimana proyek itu dijalankan. Nah, itu sebenarnya merupakan beberapa permasalahan yang aktual yang terjadi di dalam pengerjaan proyek pada suatu organisasi. Baik, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi ini. Terima kasih atas atensinya. Semoga apa yang sudah kita diskusikan tadi bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.